Wardani Rizkyanti yang akrab disapa Warda menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unhas, kemudian melanjutkan studi S2 pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Saat ini aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mata kuliah yang diampu diantaranya Hukum Perikatan, Perancangan Kontrak, Perbandingan Hukum, Hukum Dagang, Hukum Benda, Hukum Jaminan, dan beberapa mata kuliah di bidang konsentrasi Hukum Perdata. Ia juga aktif melakukan penelitian yang ditekuninya sejak tahun 2005. Beberapa hasil penelitian yang telah dimuat di jurnal nasional maupun internasional, di antaranya rekonstruksi hukum cyber notary di Indonesia, akta otentik RUPS melalui media teleconference, mekanisme pembuatan dan kekuatan pembuktiannya, implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum waris perdata, the strength of prevention from the minutes of the shareholders general meeting performed through teleconference media. Ia juga aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah. Beberapa kali memimpin organisasi kemahasiswaan, diantaranya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas, sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai dosen, ia juga aktif berorganisasi, tergabung dalam beberapa asosiasi dosen, diantaranya Forum Dosen Persaingan Usaha, Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Juga memiliki sertifikat kompetensi, beberapa diantaranya yaitu sebagai ahli perancang kontrak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, kita bertemu lagi di kelas perancangan kontrak. Perancangan kontrak ini merupakan mata kuliah lanjutan ya, yang prasyaratnya adalah hukum perikatan, hukum perdata. Jadi yakinkan diri Anda berada di kelas perancangan kontrak ketika sudah lulus mata kuliah prasyarat tersebut. Apa dan bagaimana mata kuliah perancangan kontrak, deskripsinya seperti apa yang ingin kita capai ya, akan Ibu jelaskan dalam video ini sehingga nanti bisa menjadi acuan dalam melihat pembelajaran perancangan kontrak, apa saja yang akan dibahas dan tercapai atau tidak nih apa yang diinginkan dari perancangan kontrak ini. Nanti kita bisa lihat dengan mengevaluasi kembali dan melihat video ini sebagai indikatornya. Baik, sebelumnya kita di pertemuan pertama ini seharusnya membahas terlebih dahulu tentang tata tertib pembelajaran kita. Nanti bisa dilihat berikut tata tertibnya. Kemudian kita langsung saja kepada deskripsi mata kuliah. Sebelumnya kita tentukan dulu CPL-nya apa. Jadi capaian pembelajarannya CP ya dalam mata kuliah ini yaitu untuk CPE kita mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur, kemudian mampu menyusun deskripsi ya, scientific, hasil kajian ya, dalam bentuk skripsi nanti bisa dijadikan sebagai salah satu topik skripsi Anda atau laporan tugas akhir ya, dan untuk melanjutkan penelitian-penelitian terkait hal-hal yang berhubungan dengan perancangan kontrak. Kemudian nanti ada kemampuan untuk menganalisis teori, kemampuan menerapkan ya metode dan logika berpikir penalaran khususnya terkait dengan kasus-kasus perancangan kontrak dalam praktek maupun teorinya nanti disesuaikan. Kemudian bisa mempraktikkan, Anda bisa merancang kontraknya dengan baik ya, dengan membuat kontrak-kontrak yang bisa menjamin kepastian hukum, yang kemudian inovatif, kreatif ya, yang mengikuti perkembangan zaman dan bisa menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Untuk
deskripsi singkat ya. Sebelum deskripsi singkat, untuk capaian mata kuliahnya sendiri seperti apa, nanti Anda harus mampu menjelaskan istilah kontrak, hukum kontrak, kemudian asas-asasnya, syarat sah dari kontrak, unsur-unsurnya, teori-teori tercapainya kontrak, kemudian mampu menjelaskan perjanjian nominat dan inominat, kemudian mengidentifikasi macam-macam perjanjian, memahami apa sih maksud dengan prestasi, prestasi yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan masyarakat ya dalam membuat kontrak. Kemudian nanti bisa menjelaskan ketika kontrak sudah kita buat, kita sudah melihat apa saja prestasi, bagaimana prestasi, kita lihat selanjutnya bagaimana berakhirnya kontrak tersebut. Selanjutnya nanti ada bagaimana apa saja yang harus kita pahami ya, dan tahap-tahapnya apa saja untuk menyusun kontrak. Setelah itu kita mengenal anatomi dari kontrak tersebut. Setelah kita mengenal anatomi, kita menyusun kontraknya, dan nanti pada akhirnya Anda bisa menyusun perjanjian-perjanjian baik nominat maupun inominat yang ada dalam pokok bahasan kita. Kemudian mata kuliah ini deskripsinya ini mencakup aspek-aspek praktis ya dan teoritis tentang merancang kontrak, meliputi istilah-istilahnya, asas-asasnya, prasyaratnya ya, pengenalan perjanjian, jenis-jenisnya, tahapannya, hingga nanti bisa kemudian kita berlatih untuk membuat dan merancang kontrak. Jadi masih banyak yang bertanya apa perbedaannya berikatan dengan perancangan kontrak. Di perancangan kontrak kita sudah merancang kontraknya secara spesifik. Adapun kepustakaan yang digunakan bisa dilihat di RPS yang sudah Ibu bagikan di link ya. Di Leeds juga sudah bisa didapatkan. Ada jurnal juga, ada bahan pendukung, buku-buku ajar, jurnal-jurnal yang sudah ditentukan. Kemudian media pembelajarannya sinkronus, kita bisa melalui Zoom, kemudian Google Meet, Leeds ya, WA Group, kemudian asinkronus kita bisa Leeds, LMS, kemudian kita nanti bisa menggunakan Quizizz, aplikasi, kemudian menggunakan YouTube untuk video-videonya, dan Kahoot sebagai aplikasi kuis juga untuk melihat keberhasilan kita. Untuk apa saja yang akan dibahas tentunya disesuaikan dengan capaian tadi. Pokok-pokok bahasan ini nanti yang pertama, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang istilah hukum kontrak, asasnya, pengaturannya, syarat sahnya, serta unsur-unsurnya. Kemudian di pertemuan kedua secara runut kita lanjut, setelah Anda tahu asasnya, definisinya, kita lihat nih perjanjiannya, review kembali nominat apa saja yang pertama, kemudian perjanjian tidak bernama seperti apa. Kita lanjut di pertemuan ketiga, bagaimana membedakan perjanjian nominat dengan inominat tadi. Kemudian masuk ke pertemuan keempat, kita lihat jenis-jenis kontraknya, kita telah kontraknya, bagaimana kontrak yang inominat, kontrak konstruksi, kontrak-kontrak yang sedang berkembang saat ini seperti di bidang pertambangan ya, kemudian BOT, Build Operational Transfer. Kemudian kita lanjut di pertemuan kelima, kita mulai mengenal anatominya. Setelah anatomi, kita lanjut di pertemuan keenam, kita bisa melihat merancang kontrak mulai dari judul kontrak, kemudian kita menyusun para pihaknya sampai ke premis. Kemudian nanti diselingi dengan ujian tengah semester, kita masuk lagi di minggu ke-8. Ini sudah mahasiswa yang aktif untuk presentasi. Di pertemuan pertama sampai ke-7 kita sudah melihat contohnya. Mulai pertemuan ke-8 Anda sudah merancang kontrak sendiri. Perancangan kontrak nanti dimulai dari perjanjian jual beli, sewa menyewa, kemudian masuk ke Build Operational Transfer, masuk ke kontrak karya, kemudian selanjutnya pertemuan terakhir di waralaba. Setelah itu kita akan review sebelum UTS, review sebelum UAS, dan kita akan ujian akhir semester. Itu pemaparan singkat ya tentang gambaran perancangan kontrak. Mata kuliah ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum, karena di luar sana banyak sekali permasalahan-permasalahan, baik bagaimana cara menyusunnya, kemudian bagaimana memformulasikannya, serta bagaimana menyelesaikan konflik-konflik dari kontrak tersebut, dimulai dari perancangan kontrak ini. Jadi sampai ketemu di mata kuliah perancangan kontrak selama kurang lebih 16 kali pertemuan, dan mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa mencapai apa yang ada di capaian mata kuliah kita dan capaian pembelajaran sesuai target kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akan memasuki sesi membedah kasus, menganalisis kasus, ya, studi kasus, perancangan kontrak yang dalam hal ini nanti akan ada 2 kasus yang akan Ibu paparkan. Nanti silahkan siapa saja yang ingin membedah, siapa saja yang ingin membahas dan menjawab serta mengurai kasus tersebut, Ibu akan berikan kesempatan. Kasus yang pertama harap diperhatikan, ya. Bisa diperhatikan, bisa didengarkan suara Ibu dengan jelas? Bisa, Bu. Kan bisa. Baik, Ibu lanjut. Kasusnya seperti ini. A dan B melakukan suatu perjanjian di mana A dengan B, ya, dalam kontraknya menyepakati bahwa A akan memberikan, ya, sepeda motor yang dimilikinya dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan oleh B, di mana B ini akan membayar sejumlah uang, ya, untuk jangka waktu tertentu. Anggaplah waktunya adalah 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ini si A, ya, memberikan hak untuk dinikmati motor atau sepeda motornya kepada si B, dengan catatan B akan membayar sejumlah uang kepada si A. Dalam perjalanannya, ketika mereka sudah sepakat untuk melakukan perjanjian ini, ternyata si A menjual sepeda motor tersebut kepada si C, ya. Jadi mari kita analisis bersama. Yang harus kita jawab yang pertama adalah perjanjian apakah yang disepakati oleh A dengan B. Kemudian yang kedua, apa unsur esensi dari perjanjian tersebut. Dan yang ketiga, asasnya apa nih? Apa asasnya? Dan apakah dengan dijualnya motor tersebut kepada C mengakhiri sewa menyewa, mengakhiri perjanjian tersebut, atau seperti apa? Bagaimana analisis Anda? Coba Ibu ke Audilia dulu. Audilia, bisa diberikan analisis Anda, ini kira-kira kasus apa, Audilia? Perjanjian apa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak? Ya, menurut saya perjanjian dari kasus tersebut termasuk dalam perjanjian sewa menyewa, ya, Bu. Ya, kenapa sewa menyewa? Karena ada di dalamnya ada unsur pihak penyewa dan pemberi sewa. Oke, betul, pihak penyewa dan pemberi serta sewa. Terdapat motor sebagai unsur esensial yang barang, serta ada harga dan waktu tertentu yang mereka sepakati, yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Oke, betul. Lalu terkait dengan asasnya kait sewa menyewa, jadi di dalamnya terdapat asas droit de suite, di mana haknya ini terus mengikuti pemilik benda. Jadi mengikuti benda kemanapun di tangan siapapun benda itu berada, Bu. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Audilia. Coba kita dengar yang lain. Nawang, apakah Anda sepakat? Saya sependapat, Bu, dengan Audilia, Bu. Yang belum dijawab tadi, coba kira-kira apakah sewa menyewa itu putus atau seperti apa? Kalau tadi ada asas droit de suite, kan, bahwa sewa menyewa itu terus mengikuti bendanya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dijual tanpa persetujuan dari si B yang sedang menyewa, apakah sewa menyewanya putus? Putus, ya, Bu. Di sewa menyewanya, kalau kita lihat unsur droit de suite, maka siapa yang sepakat, putus atau tidak di sewa menyewanya? Sewa menyewa kalau menurut saya pribadi tidak putus, Bu, karena di dalamnya ada asas droit de suite tadi yang sudah saya sebutkan. Oke, siapa yang sepakat dengan Nawang? Bisa resen. Yang sepakat dengan Nawang katanya tidak putus nih. Kalau Nawang katanya putus, jadi dengan beralihnya kepemilikan tadi dilakukan jual beli walaupun ada sewa menyewa, tetap dalam hal ini si penyewa sudah tidak punya hak lagi karena putus, sudah dijual. Kalau Audilia tidak boleh karena ada asas droit de suite. Sewa penyewa tidak akan putus walaupun terjadi jual beli karena dia tetap mengikuti bendanya. Bagaimana? Siapa yang setuju dengan Audilia? Silakan raise hand. Ini berarti yang tidak raise hand tidak setujunya dengan Nawang, ya? Yoga, Anda, nah, Yoga resen berarti setuju dengan siapa nih, Yoga? Audilia atau Nawang? Dengan Audilia, Bu. Oh, Audilia. Yang lain? Nah, oke. Kalau kita lihat dari asas droit de suite, maka tidak putus sewa menyewanya, ya.
Karena ya Nawang ya, karena dia mengikuti bendanya, mau dialihkan ke siapapun. Selama sewa menyewa itu masih ada, ya, maka dia akan terus mengikuti bendanya. Yes? Jelas, Nawang? Bisa dimengerti? Iya Ya, Bu, bisa dimengerti. Oke ya, jadi kalau kita mendapatkan kasus dalam praktek real, ya seperti tadi, ya, bahwa ketika ada sewa menyewa, ada barang yang diperjanjikan itu kemudian dinikmati saja, diberikan sejumlah uang, dinikmati saja, ada jangka waktu tertentu, ya, bukan untuk dialihkan, itu adalah sewa menyewa. Dengan catatan ketika sudah terjadi sewa menyewa, selama belum putus, selama tidak ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri, maka sewa menyewa itu terus mengikuti bendanya. Walaupun misalnya dilakukan penjualan tanpa kesepakatan dari si pihak yang menyewa, maka tetap akan ada dalam penguasaan si penyewa tadi. Oke, kita coba analisis kasus yang kedua. Dengarkan dengan baik. A kemudian berjanji kepada B, anggaplah Karisma Putri nih. Karisma Putri berjanji kepada melakukan perjanjian dengan Yoga. Ya, perjanjiannya adalah handphone yang dimiliki oleh Yoga akan diberikan kepada Karisma Putri dengan syarat Karisma Putri membayarkan sejumlah uang kepada Yoga. Jumlah uangnya adalah 21 juta karena yang dibeli adalah ternyata iPhone 12 karena 13 masih PO ya, masih PO kan? Jadi iPhone 12 Pro ya itu, atau iPhone 13 lah. Ya, diberikan kepada si Karisma Putri ya. Karisma Putri bayar 21 juta. Dengan dibayarkannya uang tersebut, maka handphone tersebut beralih kepemilikan kepada Karisma. Ternyata yang dibeli Yoga adalah 13 biasa. Dia mau mengganti itu ke 13 Pro. Dijual lah iPhone 13 biasanya tadi itu 13 saja ke Karisma. Ya, diberikan kepada Karisma dengan syarat Karisma ini akan membayarkan sejumlah uang. Nah, itu apa nih? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Perjanjian apa yang akan ditandatangani oleh Yoga dan Karisma? Siapa saja para pihaknya dan apa unsur esensi dari perjanjian tersebut? Ada yang mau coba untuk membedah kasus ini? Ada? Yoga? Perjanjian apa kira-kira Yoga? Kalau ada kasus seperti tadi, Anda memberikan barang, Karisma menyerahkan uang, dengan diserahkannya sejumlah uang, maka beralih kepemilikannya tanpa jangka waktu. Itu perjanjian apa? Ya betul, ini perjanjian jual beli. Oke, betul, perjanjian jual beli ya. Siapa saja para pihaknya? Ada penjual? Ya, ada dua, ada pembeli. Oke. Apa unsur esensinya dalam kasus itu? Yang kalau dia tidak terpenuhi perjanjian ini, berarti tidak termasuk kategori dalam perjanjian ini nih. Yang pertama ada yang namanya barang, Bu. Ya betul, Audilia, ada barang. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembayaran, betul. Pihaknya penjual dan pembeli. Ya, oke. Betul, dalam kasus itu adalah penjual dan pembeli. Kenapa? Karena ada barang ya yang kemudian beralih kepemilikannya. Kalau sewa menyewa tadi tidak beralih, ada jangka waktu. Kalau ini beralih ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, membedah kasus-kasus, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya Anda yang mencari kasus sendiri masing-masing nanti akan dibedah oleh temannya. Jadi Anda punya kasus masing-masing, kita masih dengan studi kasus di minggu depan, pertemuan akan datang, Anda akan membedah unsurnya, perjanjiannya ya, jangka waktunya, dan nanti pada akhirnya kita akan menyusun dan merancang kontrak. Oke, sekian dari Ibu untuk hari ini ya. Terima kasih. Jangan lupa absen di leads-nya sebelum jangka waktu absensi berakhir. Kemudian untuk minggu depan tolong dibaca RPS-nya ya. Akan masih tetap perjanjian nominat, nanti tetap dibaca. Kemudian disiapkan kasusnya ya, dan sudah dibaca juga contoh dari kontrak-kontrak tersebut. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertanyaan kita lanjut minggu depan ya. Tadi sudah sesi pertanyaan, nanti kalau masih ada yang punya pertanyaan bisa ditampung, kita lanjutkan lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk semuanya. Terima kasih banyak Bu.